mamanya ke surga. Dia memanggil mamanya perempuan. Bayangkan, bahkan ketika mamanya datang, ketika Yesus lagi berbicara, dia bilang, siapa ibuku, siapa ayahku, siapa keluargaku. Nggak dihargai lagi. Hilang 3 hari 3 malam Yesus, nggak izin sama mamanya pergi. Tiba-tiba 3 hari 3 malam mamanya jumpa, jumpa di bait Tuhan. Apa katanya? Mengapa kau lakukan ini kepada kami, kepada aku dan bapakmu? Mengapa kau cari aku? Nggak ada dia minta maaf loh, nggak minta izin, nggak minta maaf lagi. Umurnya 12 loh, masih puber-puber kali itu kalau umur-umur orang manusia biasa loh. Nah, terus satu lagi, dia nggak bawa mamanya ke surga. Nah, yang terakhir, kenapa dia sebelum jadi manusia, jadi roh, kenapa dia mengambil bini orang di dalam 2 Samuel pasal 12? Aku heran loh, kayak nggak ada harga dirinya perempuan di kitab kalian loh. Coba baca ya, kita buka ya. 2 Samuel pasal 12 ayat 11 nih. 2 Samuel pasal 12. CP, perhatikan ini CP ya. CP, perhatikan nih CP. Kau jawab nih CP. Kenapa Tuhan mau ngambil bini orang CP? Ini umat Kristen yang ada di Komal CP ya. Spesial buat kamu, umat Kristiani yang ada di roomnya CP. 2 Samuel. Kenapa Tuhan kalian ngambil bini orang? 2 Samuel pasal 12 ayat 11. Coba kalian jawab dulu. CP, persiapkan ini. Dengar CP. Uni Riva bertanya nih, kenapa Tuhan mau ngambil bini orang? Nih. Heran aku nih, mamanya nggak dihargai. Kenapa dia mencintai penjahat tapi mamanya nggak diajak ke surga? Kenapa dia malah membawa penjahat ke Firdaus? Nih CP, kau baca nih CP. Aku bersumpah akan menimpakan malapetaka terhadapmu yang datangnya dari keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu. Nih, kau tahu cerita ini CP? Ini Daud ngambil bini orang. CP, Daud ngambil bini orang, tapi kenapa yang ditumbalkan itu bini-bininya? Kok Tuhan kalian kayak gini kali? Kenapa perempuan yang perawan dibunuh, yang sudah tidak perawan boleh dibunuh? Kenapa perempuan kok hina kali di agama kalian? Hah? Kenapa perempuan gak ada harganya di dunia di agama kalian loh? Coba saya tanya, CP, kau kan lagi mirroring ini nih, lagi live-kan lagi nih. Coba kau jawab, kenapa Tuhan mau ngambil bini orang di 2 Samuel pasal 12 ayat 11? Kenapa Yesus tidak ngajak mamanya ke surga? Kenapa waktu dia hilang 12 tahun dia nggak minta izin sama mamanya? 3 hari 3 malam bundanya mencari. Khawatir nggak bundanya? Kau bayangkan aja lah itu sakit hatinya orang tua. Umur 12 tahun, anak lagi puber-pubernya. Kau kebayang nih kalau kau jadi mamanya Tuhan ya kan? Kalau anakku Tuhan hilang umur 12 tahun, aku takutlah dia ngerokok, duduk nongkrong dengan kawan-kawannya. Kenapa dia nggak minta izin sama maminya? Belum lagi maminya nyari 3 hari 3 malam. Kenapa dia nggak minta maaf sama maminya CP? Cobalah jawablah pertanyaan ini. Aku bingung lihat kenapa. Aku cuma membela hak seorang ibu loh, Bunda Maria loh. Hah? Cobalah kalian umat Kristen pikirlah, kenapa Yesus digambarkan begini di kitab kalian? Bagaimana mungkin seorang perempuan hamil tanpa berhubungan badan? Mohon maaf nih. Dia tidak menikmati hubungan badan, tapi dia menikmati rasa sakitnya. Di kitab kalian kan, wanita ini akan melahirkan, akan semakin banyak sakit melahirkan dan dia birahi pada suaminya. Kebayang kalian tuh? Nih, ayat ini nih, terjadi kepada Bunda Maria. Dia merasa sakit melahirkan tapi birahi sama Santo Yosef. Kenapa kok gitu? Apa salahnya Bunda Maria? Dihamili tanpa dihubungi badan gitu, dihubungkan dengan badan. Dihamili tanpa disetubuhi. Mending dia hamil disetubuhi, dia ngerasain rasanya disetubuhi, tapi dia hamil gitu aja. Sakit perjuangannya melahirkan tidak dihargai. Kenapa dia gak dibawa ke surga gitu loh? Astagfirullahaladzim. Cobalah, bayangkanlah CP. Cobalah mama kau digitukin, mau kau? Kata Pak Pendeta, Pastor. Apa kata pendeta? Itu Bunda Maria sudah di surga, Uni Riva. Di mana tertulis Bunda Maria di surga? Karena dia wanita yang paling beruntung di dunia ini. Ya, lebih beruntung mana? Perantaraannya. Aku tanya, wanita mana yang paling beruntung yang dicintai Yesus dan dicium dan boleh mencium kaki Yesus? Siapa yang lebih beruntung? Pesundal, Maria Magdalena atau bundanya Yesus? Kalau kau bilang dia beruntung, dia melahirkan anak. Kau bayanginlah 9 bulan, ada lagunya tuh, 9 bulan ibu mengandung, ya kan? Sakit nggak menurutmu? Sakit. Nah, tiba-tiba dia harus menyaksikan anak bujangnya yang ganteng yang ditimang-timang dari kecil mati di depan matanya. Kau pikir itu bahagia apa? Bahagia atau sedih itu? Sedih atau bahagia? Ketika Bunda Maria telah melahirkan seorang anak ganteng laki-laki, ganteng, rambut panjang, wajah-wajah Filistin, udah besar pula ya kan, mati di hadapan matanya, ditusuk sama Hansip Romawi. Kutanya samamu, itu sedih atau membahagiakan?
Jadi ini dua kalimat yang berbeda. Enggak begini ini. Menurutmu Jadi, Bunda itu Maria tadi ketika melihat disamakan anaknya disalib, itu bahagia Bunda Maria atau bersedih? sedih lah disalib. Berarti dia Makanya sengaja dia bikin nangis. mamanya sedih. Tahu Yesus kalau mamanya Bukan, bakalan aduh. sedih. Kan udah dibilang aku bukan dari dunia ini, aku dari Oh, di atas. jadi nggak diakuinya mamanya sekarang. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau Jadi- Bunda gini Uniripa, kalau Bunda Maria selalu menganggap ini kan supaya dipatahkan Yesus bahwa aku ini bukanlah anakmu yang sebenarnya. Astagfirullahaladzim, emang durhaka kau. Untung kau nggak tinggal di Padang. Kalau nggak dikutuk kau ya. Kau fitnah Yesus bukan. La ilaha illallah. Lama-lama Oten memang meniadakan jasa Bunda Maria. Lama-lama kalian memang sepakat. Kalian sepakat makar ya kepada Bunda Maria ya kalian. La ilaha illallah. Dibilangnya Karena gini, Yesus mengaku bukan sama. anaknya Bunda Maria. La haula Jadi wala gini, quwata illa billah. gini Uniripa, kalau si Bunda Maria menganggap itu selalu anaknya, jadi naik ke surga, mana anaknya lagi? Pas di bumi Jadi aja maksudmu anaknya. jadi Yesus itu mengaku kalau dia bukan anaknya Bunda Maria gitu. Iya iyalah. Kau tahu nggak? Ketika Bunda Maria lihat anaknya disiksa, itu dia bersedih. Pertanyaanku, kesedihan Bunda Maria itu diobati nggak sama Yesus? Kenapa nggak dibawa Bunda Marianya ke surga? Kenapa Bunda Maria menghilang tiada kata sampai sekarang nggak ditemukan di mana-mana? Pak Ambarita, Jadi tolong nih Pak Bunda- Ambarita. Saya mau nanya nih Pak Ambarita, kenapa ini orang Kristen ini mengatakan bahwa Yesus mengaku bukan anaknya Maria nih? Ini jahat kali nih. La ilaha illallah. Jadi menurutmu Yesus itu menolak Bunda Maria sebagai mamahnya? Maling Kristen kalian ini, malin. La ilaha illallah, Inilah. malin kundang dikutuk jadi batu loh. Jangankan Uniripa, Bunda Maria aja menganggap itu anaknya sampai disalib, sampai dikuburkan masih Nah, sedih nggak menangis dia? Sedih nggak dia? Ya memang sedih. Nah, tahu nggak Yesus kalau dia bakalan sedih dengan kelakuan Yesus itu? Bukan dia, tapi kehendak Bapa. Oh, jadi bukan Yesus tidak berkehendak dia mati. Berarti dia cuma ngikut. Oh iya ya. Berarti kematian Yesus bukan kehendak Yesus. Kan di Sebenarnya Gunung dia nggak Getsemani mau. kan berdoa tiga kali. Kan berdoa tiga kali Sebenarnya apabila jadi Yesus berlalu nggak cawan mau ini. sebenarnya. Biarlah Ya berlalu, Allah. tapi karena kehendakmu yang jadi, bukan kehendak. Oh, berarti Yesus mati ini bukan kehendaknya sendiri, berarti Kepas. Ya enggak lah, kalau dia kan mau menghindari itu, dia kan Waduh. merasa ketakutan. Berarti dia nggak mau sebenarnya ditumbalkan. Terpaksa dia berarti. La haula wala quwata illa billah. Dramanya ngeri kali loh kayak gini loh. Yesus terpaksa, Bunda Maria bersedih. Dua orang ini menjadi korban dalam aksi yang dilakukan oleh Tuhan Bapa. Eloi, 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 lama sabatani, anakku, mengapa Ya kau tinggalkan Allah. aku? Ke dalam Sedih tanganmu kali kuserahkan roh. Berarti Yesus nggak suka sebenarnya disalib. Dia nggak suka, Allah kan dari bilang Eloi, Eloi, laba sabatani, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Nah, ketika Yesus berkata begitu, disitulah ada kekuasaan kerajaan Allah. Jadi dia terpaksa Kalau Yesus- disalib. Kalau Yesus nggak disalib, semua akan binasa kita manusia. Berarti dia Melahirkan dipaksa sama kita Bapa. tidak mendapatkan hidup yang kekal. Kita tidak akan mendapatkan hidup yang kekal. Iya, coba lah kau bayangin ada seorang kau bayangin lah ya, hati wanita yang melahirkan, melihat anaknya mati disalib. Ternyata anaknya nggak mau. Apa nggak double sedih dia? Ya Allah, aku begini kali lah. Ya Allah, ya Karim. Astagfirullahaladzim. Nah, terus kutanya lagi, yang menikmati kematian Yesus di antara umat di dunia ini siapa? Umat mana yang menikmati kematian Yesus? Ini bukan bahasa menikmati ini seolah-olah kita menginginkan Yesus mati, enggak. Nah, aku tanya dulu, kau masuk surga senang atau enggak senang? Yaudah, kau Senang diselamatkan Yesus. Nah, menikmati enggak kau itu kesenangan itu?
Bukan berarti kita menikmati kematian Yesus itu, bukan. Iya, aku tanya. Nih, Yesus mati. Dosa kau nggak ditanggung Yesus? Ditanggung lah, Nah, tertebus nggak dosamu? ditebus, Selamat nggak kau? selamat. Berarti kematian Yesus siapa yang menikmati, kau atau aku? Ya kami orang yang percaya. Hah, menikmati kematian Tuhan kalian? Iya kan, kami percaya kematian itu bangkit naik ke surga. Jahat kalian ya. Kalian nikmati kematian Tuhan. Bunda Maria bersedih lihat anaknya mati di tiang salib. Kalian menikmati lah kalian ini. Astagfirullahaladzim. Udah Bang Dewa aja lah masuk. Pusing bala aku mikirkan. Udah 2 hari ini aku mikirkan Mama Tuhan kenapa nggak dibawa ke surga. Kenapa nggak dipanggil sayang sama anaknya. Giliran Lazarus dikasihi. Maria Betani dikasihi. Murid dikasihi. Mamanya ada nggak dibilang dikasihi. Agak-agak ini aku loh, agak sakit hati aku sebagai seorang wanita yang punya anak loh. Untung aku bukan mamanya Yesus. Kalau sempat aku yang jadi mamanya Yesus, ku pitas kepala nyampe balik ke belakang ya. Nggak takut aku, Tuhan lah kau ya, aku bilang. Aku yang lahirin kau ya. Mau Tuhan kau. Kalau bukan karena aku ngajarin kau ngomong, nggak bisa kau ngomong. Sini kau dulu, aku bilang. Ku jambak rambutnya, ku pitas kepala nyampe balik ke belakang. Untung bukan aku mama Tuhan ya. Neraka itu loh. Masa dia capek-capek melahirkan nggak dibawa ke surga? Penjahat dibawa ke surga. Sayang mana dia itu? Sama penjahat atau sama mamanya? Ayo. Sayang kepada yang mempercayain dia bahwa Tuhan. Sama-sama Yesus datang untuk apa? Aku tanya. Yesus datang untuk orang benar atau untuk orang berdosa? Untuk orang berdosa. Nah, mamanya berdosa atau enggak? Bunda Maria enggak. Berarti dia nggak datang buat mamanya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Ini kok makin durhaka aku tengok cerita kalian loh. Kan Bunda Maria kan tidak berdosa. Dia datang untuk orang berdosa. Berarti dia nggak datang untuk mamanya kan? Jadi konotasinya bukan ke situ, Uniripa. Kayak mana konotasinya Kepas? Yesus mengatakan, aku datang untuk orang berdosa. Sementara Bunda Maria tidak berdosa. Bunda Maria nggak diajak juga ke surga. Coba lo kau bayangin ya. Malang kali lah nasib Bunda Maria nih. Anaknya Tuhan, tapi nggak dapat privilege. Minimal kasihlah satu guru kota kalian buat itu dia. Dia tidur guru kalian itu. Udah, Bang masih ada juga mas? tidur itu. Oh masih. Aku di sini dari tadi perhatikan kau. Lanjut lah Iya, bang. iya, Bang iya, pusing iya, aku bang iya, mikirin iya. bang. Kukirain- Durhaka kali lah dibuatnya kukirain Yesus dia ketiduran berkata. Guru buat aku jadi muridmu. Guru. Aduh. Ya Allah. Mantap Ya Allah ya Kepas nih. Karim. Iya mantap Kepas, belajar sama abangku ya. Aku juga murid beliau ya. Iyalah. Belajar kok Kepas. Jadi gini, Yang betul kok Kepas. Uniripa, semua pengetahuan itu ada dari mana-mana, baik dari Bang Juma, Bang Hemu, dari King Santang. Ilmu itu ada, hanya kembali kepada keyakinan kan gitu. Ilmu itu dari mana Ngomong aja, dari sama tukang abangku dulu bakso. dah. Pusing kepala aku. Oke Bang Juma, lanjut. Udah apa? Udah istirahat menit tadi. Sekarang mulailah ngeco. Kurang ajar. Iya dong. Ngeco, ngoceh kali. Kok ngeco? Iya. Iya. Belon, beleguk, Begini beleguk loh, kok Bang Kiang Santang, kalau Bang Juma kan selalu salah-salah kata-katanya. Nanti Kristus dibilang Theos. Ya kan tadi kan dibacanya tadi itu. Kan ku baca tadi kitab suci itu. Kristus ya, tapi dibacanya Theos. Ya, cumananya. Allahu Akbar, Masya Allah. Saudara Subhanallah. Kepas, Saudara Kepas, Saudara Kepas. Anak Maria sekarang di mana, Kepas? Yahweh ilahi di surga. Kemanusiaannya mana? Sudah naik ke surga, nggak tahu di mana-mana. Nggak ada di surga. Lalu di mana? Yaitu suka-suka hati ilahi lah. Namanya dia ilahi. Iya, ya kalau Iya ilahi ya dong. ngerti. Yang saya tanya manusianya, Iya. kemanusiaannya. Iya, kedagingannya kan. Iya. Ketika dia naik ke surga, sebelum dia Wah, apa ketika itu kedagingan? sebelum dia naik ke surga kan dia makan ikan
ikan goreng kan gitu kan? Mana tuh jasadnya maksudnya yang saya tanya? Nah, Jasadnya itu Yesus mana? jasadnya. Nah, tadi dia naik ke sorga, kan gitu. Di pertengahan kita nggak tahu, namanya ilahi ya, namanya di kemana-mana ya. Kan kita nggak tahu. Maksudnya Nanti gimana saya ini? bilang, nanti saya bilang di sorga mana ada daging lagi, jasad mana ada jasad. Lalu yang dibangkitkan apa? Iya, kok ditanya lagi yang dibangkitkan apa? Ya katanya jasad nggak ada. Lalu yang dibangkitkan apa? Iya jasad, kan bangkit dia, Iya. bangkit pula dari antara orang mati. Berarti nanti orang dibangkitkan jasadnya juga kan? Roh lah, Mati minyak. jasad kan udah habis. Begini Bang Juma, jasad Loh. manusia itu sudah menjadi tanah, jasad manusia itu, tapi Loh, roh lalu yang bangkit diselamatkan. apa? Yang bangkit apa? Kalau gitu yang bangkit Roh apa? lah, masuk dalam kerajaan surga. Emang roh itu mati? Bukan, nanti kan ini kan masih di mengawang-awang ini. Iya. Yang diselamatkan roh kita. Yang kutanya, yang dibangkitkan itu apa? Emang cuman roh yang melakukan? Iya, itu kan sudah habis jasadnya ketika dia mati, dikubur jadi cacing. Yang memperkaos itu kan bukan cuman rohnya. Yang melakukan perkaosan itu kan jasadnya. Emang bisa pendeta melakukan pemerkosaan tanpa jasad? Itu sebelum dia meninggal. Iya, yang hidup itu kan yang melakukan pencabulan terhadap anak kecil misalnya kan itu jasadnya kan? Betul? Oh betul. Yesus mengatakan manusia akan dibangkitkan untuk diupah berdasarkan Tapi, perbuatannya. Tunggu dulu Bang Juma, saya lihat gak ada pendeta yang memperkosa anak. Jangan ke situ dulu. Contohnya nggak jelas. Ya sudah, pastor aja, pastor. Pastor pun Kan- nggak ada, baik-baik pastor. Kan banyak tuh kasus pencabulan. Ini kan cuma contoh aja pun. Ya sudah, jemaat yang memperkaos Iya, masyarakat- pendeta. saja bang, kepas Hah? aja langsung. Oh iya, kepas misalnya, aku kepas. nggak. Iya. Misalnya kepas perkosa Nggak apa-apa. seekor ayam, ayamnya mati kan dosa tuh ya kan. Nah sekarang Itu permasalahan- beda. Kalau ada binatang nggak ada roh, jangan diapakan karena ini pertanggungjawaban. Oh iya, ya sudah, Ini ya sudah. manusia, biar tahu kita membedakan, jangan kita samakan karena nggak ada roh binatang. Iya. Kepas kemudian memperkaos wanita yang dicintainya misalnya kan. Nah berarti kan Ya. itu dosa atau bukan? Dosa, Mana dalilnya? dosa lah. Ya Mana dosa lah dalilnya? memperkosa. Mana dalilnya? Berzina, Ya mana dalilnya? berzina itu kan Ya mana dalilnya Perintah berzina di Tuhan. Bibelmu? Di mana dalilnya Perintah berzina di kitabmu dilarang? 10 perintah Tuhan, jangan berzina. Ya itu kan sudah dibatalin. Kembali lagi kan ke situ. Aduh. Siksa lagi kau. Siksa lagi kau di Gimana situ nanti. dibilang? Tunggu dulu ya. Kalau itu kami batalkan, kami nggak akan ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Gimana? Nah itu sih Yesus konsep- ngapain mati? Terkutuk. Nah, agar kita hidup kekal, tidak Iya. mendapatkan kebinasaan.
Iya, mulai ngaco. Ya udahlah. Nah, kau memperkaos wanitamu ya kan? Itu kan bukan dosa. Nah, nanti di Dosa. surga, nanti di hari kebangkitan, kau katakan bahwasanya jasadmu tidak dihukum, betul? Jasad iya betul, iya. Ah, lalu yang keluar masuk di anunya wanitamu itu kan jasadmu, si Uco. Masa Uco enak kali dia? Lalu yang dihukum Iya, siapa? yang dihukum kita itu kan roh kita kan ke neraka. Iya. Sekarang rohmu itu bisa nggak memperkaos tanpa jasad? Penyiksaan itu tidak sama ketika di dunia dengan di akhirat. Loh, yang melakukan ketaatan dan melakukan pengingkaran kan jasadmu ikut terlibat, betul? Iya, ketika masih hidup ya. Ah, berarti kejahatan yang kamu lakukan itu atas dasar kerjasama antara jasadmu dan rohmu, betul? Iya. Nah, kenapa cuman rohmu aja yang dibangkitkan disiksa? Kenapa jasadmu kagak? Emangnya ada lagi nanti di surga jasad, di neraka jasad? Loh, kan yang Konsep makanya konsep kan yang melakukan kemudian jasadmu bukan rohmu saja. Sementara Yesusmu mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 29, manusia akan dibangkitkan untuk dibalas sesuai dengan perbuatan masing-masing. Yang disebut iya, manusia rohnya dibangkitkan saja. rohnya. Yang disebut manusia rohnya saja atau perpaduan antara jasad dan roh? Roh. Yang disebut manusia itu perpaduan jasad dan roh kan? Iya. Nah, yang disiksa nanti di neraka manusia atau mayat? Yang disisa roh lah. Ya, roh tanpa jasad. Iya. Nah, kalau rohnya mengatakan, manalah mungkin aku bisa melakukan pemerkaos kalau tidak ada jasad, Tuhan. Mana jasad itu? Bangunkan dia dari kematian, suruh ke sini. Temani aku. Saya ini roh, tidak bisa memperkaos. Handycam Allah kan ada, handycam Allah. CCTV Allah kan ada. Iya, tahu. Iya dong. Iya dong, Bang gini. Hendy. Kok ketawa? Sekarang gini, rohmu bisa nggak memperkaos tanpa jasad? Kalau di bumi ya nggak bisa, itu satu kesatuan. Nah, bisa nggak jasadmu tanpa roh melakukan pemerkaosan? Bisakah jasadmu? Ya nggak bisa lah. Ya nggak bisa. Berarti pemerkaosan itu terjadi karena adanya kerjasama antara jasad dan roh, betul? Iya, ketika kita di bumi. Terus kalau kamu ke surga, hanya rohmu saja, jasadmu yang mengabdi ini tidak. Memang jahat Ya, lah roh kau kan- ini. Bukan. Agama ini memang jahat kali lah agama kau Roh ini ya. kita itu kan enggak, kan saya bilang enggak semua masuk surga, kan masuk neraka. Iya, roh itu karena dia melakukan dosa. Intinya yang saya pertanyakan, manusia di agamamu itu nanti bangkit jasadnya juga atau tidak? Tidak. Loh, lalu kenapa disebut bangkit? Begini loh, karena nggak ada lagi jasad. Seperti tulang belulang ibu saya baru diangkat dari kuburan, tinggal tulang belulang. Mana ada lagi jasad, tinggal rohnya lah. Lah, Udah jadi apa memang semua? Tuhan tidak maha Tanah. kuasa menghidupkan lagi? Katanya maha Iya. kuasa. Iya memang maha kuasa kan nanti. Di hari penghakiman semua dibangkitkan, baik yang hidup dan yang mati, baik yang mati dan yang hidup semua akan dihakimi. Ya, dihakimi semua. Hari kiamat itu ada yang hidup tapi dihakimi, ada yang mati, semua bangkit roh-rohnya. Jasadnya Mati Mija. untuk apa Emang lagi jasad kan? roh itu kan mengalami mati memang. ya roh nggak ada mengalami mati, jasad yang mati. Bagaimana ceritanya orang ini ya? Dan mereka yang berbuat baik
akan keluar. Ini yang dimaksud berbuat baik ini keluar dari kubur itu siapa? Siapa dulu ini yang kubur dari yang mana? Soalnya banyak ini yang keluar Kuburanmu. dari kubur lah. Ah, Kuburanmu lah. ya roh lah yang Yang- yang bangkit. Mana lagi jasad? Rohmu bisa berbuat baik tanpa jasad. Itu waktu di dunia konsepnya. Iya, pingin ku tampal ini anak pakai sendal jepit. Perbuatan Pakai yang di dunia, cangkul pun gak apa pakai cangkul biar senang perbuatan yang di dunia ini yang akan kita pertanggungjawabkan kan? Iya benar sekali. Pada saat kamu berbuat itu rohmu saja atau jasadmu juga. Roh lah. Jadi kamu itu memperkaos ayam kemarin itu, ayam tetanggamu itu cuman rohmu. Ya roh lah. Jasadmu gak ikut. Ya ngapain lagi jasad? Gak ada lagi jasad, dah hilang jasad. Tinggal roh yang dimasukkan ke api neraka. Lagi ulu. Ketika kamu di dunia melakukan kejahatan, itu cuman rohmu saja atau dagingmu juga ikut. Ya ikut kedua-duanya. Nah, bisa tidak rohmu melakukan kejahatan tanpa daging? Tidak. Bisa tidak jasadmu melakukan kebaikan tanpa roh? Tidak. Bisa tidak rohmu melakukan kebaikan tanpa jasad? Tidak. Nah, berarti dua-duanya melakukan bersama, betul? Betul. Nah, berarti yang diupah dua-duanya kan, jasad dan roh kan? Nah, di sini dia. Di sini lagi dia kan. Di sini dia. Nah, Di sini konsletnya nih, di sini konsletnya. di sini. Dia gitu. Ji- Jadi Mati meja. Ma- Nah, apa? buat dulu. Jadi terbalik Apa? kan? Terbalik kan? Dari keislaman kan? Terbalik kan? Terbalik. Bagaimana cerita? Yesus mengatakan semua akan dibangkitkan. Mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Mereka yang berbuat Ya. baik. Nah, yang bisa enggak Iya. rohmu berbuat bisa enggak rohmu berbuat baik tanpa jasad? Tidak. Nah, berarti ketika dikatakan mereka yang berbuat baik berarti termasuk jasad kan? Ya. Ah, berarti kamu itu nanti dengan jasadmu dibangkitkan, Kamfred. Itu kan pemahaman Bang Juma. Jangan haula wala quwata dipaksakan. illa gimpe. Tadi kau Itulah kan katakan beda, kan? jasadmu. Iya, itu Rohmu sebelum. Rohmu Sama. tidak bisa melakukan kebaikan tanpa jasad. Betul? Kayak begini aja deh. Sama juga kayak mencuri. Karena ada roh kita, kita kedagingan karena mau mengambil sesuatu. Kedagingan, Nah, itu dosa. kedagingan. Mau aku bacakan dalil nggak? Silakan, Mau nggak aku bacakan silakan. dalil? Mau nggak kamu Baik, Guru, waras sila. subuh ini? Baik guru, aku berguru kepadamu. Mau nggak aku buat Silakan. kamu waras subuh ini? Mau nggak? Baik guru, silakan. Gak apa-apa. Aku Udah tanya pada serius. konslet bang. Otaknya udah pada udah pada konslet. Mau udah tidak bisa. aku buat kamu Enggak, jangan gini loh Mahadewa. Biarkan dulu Bang Juma menjelaskannya gitu Cari yang loh. lain lah bang. Yang lain Coba. semua Mau suruh tidak? turun. Mau tidak aku buat kamu waras subuh ini? Kak, kamu kan Mahadewa mau yang nggak ngerti agama yang kamu naikkan. Kalah. Kan itu yang mau kamu. Mau tidak Jangan, aku Bang. buat kamu hidup? Bikin yang lain. Bang. Mau tidak aku Coba. buat kamu waras? Subuh ini mau Buang nggak? aja, buang nih bang, buang lah. Nggak Ya tanya kalau dulu. saya waras lah. Mau tidak? Silakan. Oke, dengarkan saya baik-baik. Aku merasakan kuasa Tuhan
dan rohnya membawa aku menuruni lembah yang penuh dengan tulang-tulang. Aku dituntun Tuhan berkeliling-keliling di lembah itu, dan kulihat bahwa di seluruh lembah itu berserakan tulang-tulang yang amat banyak dan kering sekali. Tuhan berkata kepadaku, "Hai manusia fana, dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali?" Aku menjawab, "Tuhan yang Maha Tinggi, hanya Engkaulah yang tahu." Lalu Tuhan menyuruh aku menyampaikan pesannya kepada tulang-tulang yang kering itu. "Aku Tuhan yang Maha Tinggi, meniupkan napas ke dalam dirimu supaya kamu hidup kembali. Kutaruh urat dan daging padamu serta kubalut kamu dengan kulit. Kamu akan kuberi napas sehingga hidup. Maka tahulah kamu bahwa akulah Tuhan." Lalu aku Yehezkiel berbicara kepada tulang-tulang itu sesuai dengan perintah Tuhan. Dan sedang aku berbicara itu, kudengar suara berderak-derak, karena tulang-tulang itu mulai bersambung satu dengan yang lain. Sementara aku memperhatikannya, tulang-tulang itu mulai berurat dan berdaging, lalu berkulit juga, tetapi tubuh-tubuh itu belum bernapas. Allah berkata kepadaku, "Hai manusia fana, bicaralah kepada angin, katakanlah bahwa aku Tuhan yang Maha Tinggi, meminta kepadanya supaya datang dari segala arah untuk meniupkan napas ke dalam tubuh-tubuh yang mati itu, sehingga mereka hidup kembali." Maka aku berbicara sesuai dengan perintah Tuhan, dan angin pun meniupkan napas ke dalam tubuh-tubuh itu, lalu mereka hidup dan berdiri. Jumlah mereka sangat banyak untuk membentuk kesatuan tentara yang besar. Allah kemudian berkata kepada aku, "Hai manusia fana, tulang-tulang ini melambangkan bangsa Israel. Mereka mengeluh bahwa mereka kering, tanpa harapan dan tanpa hari depan. Sebab itu, meramallah kepada umatku Israel bahwa aku Tuhan yang Maha Tinggi akan membuka kuburan mereka, lalu mengeluarkan mereka dari situ dan mengembalikan mereka ke tanah Israel. Setelah aku melakukan semuanya itu, umatku akan tahu bahwa akulah Tuhan. Aku akan meniupkan napas dalam diri mereka untuk menghidupkan mereka. Lalu mereka kemungkinan tinggal di negeri sendiri. Maka tahulah mereka bahwa akulah Tuhan. Aku Tuhan telah berbicara dan pasti akan melaksanakannya." Hai manusia fana, ambillah sebuah tongkat dan tuliskanlah kata-kata ini di atasnya. Kerajaan Yehuda. Lalu ambil sebuah tongkat yang lain dan tulis di atasnya kerajaan Israel. Kemudian peganglah kedua tongkat sedemikian rupa sehingga ujung-ujungnya bergabung dan menjadi satu. Nah, ini fakta bahwa ternyata Tuhan menceritakan di dalam Yehezkiel, manusia yang sudah mati akan bangkit hidup kembali. Dari mana Karisteng? Dari mana Karisteng? Tunggu. Dari mana Karisteng mengambil konsep bahwa yang bangkit itu hanya roh saja? Silakan. Baik, kita ada langit baru, bumi baru yang ada di di Wahyu. Di mana di Wahyu ditulis ada langit baru, bumi baru, bahwa kita akan menjadi seperti Yesus, reinkarnasi, kita hidup baru. Iya. Mati. Namun ketika kita di api neraka, itu yang disisa roh, bukan daging. Iya. Kita hanya mengembara di dunia ini. Memang itu ketika kita sudah reinkarnasi. Jadi langit baru, bumi baru, ada dunia kita lagi. Oke, jadi Kristen itu bebas berzina berarti ya? Enggak lah, kan disiksa di api neraka. Jasadnya kan tidak dibangkitkan untuk disiksa, kan jadi tanah. Si Ucok bangkit gak nanti? Ya enggak lagi lah. Ya udah. Pantas aja kalian pos-posin si Ucok, betul? Ucok, masamu ada. Puaslah. Ucok, mumpung kau hidup. Masuk lagi Pak John. Puaslah. Ucok masuk, Ucok keluar.
keluar masuklah Ucok, karena si Ucok tak akan bangkit, maka si Ucok mati terpuaskan. Ucoknya kepas kemana-mana, itu karena Ucoknya kepas sama Ucok monyet. Itu judulnya apa? Judulnya apa, Gurunda? Kepas dulu, ntar. Kepas, kamu nanti di surga itu kamu laki-laki atau perempuan, Kepas? Ya, Ada Ucok nggak di bawah. Ntar ya. Kamu laki-laki atau perempuan? Bilangnya gini Bang Hendi, langit baru, bumi baru. Lu kan nanti jawab itu. dulu. Ya laki-laki lah, kan tadi Laki-laki. pula balik tadi udah dijawab tadi. Bagaimana kamu bisa mengatakan dirimu laki-laki kalau kamu hanya roh, tidak ada fisik? Iya. Ya kan kita dibangkitkan seperti kita waktu di bumi. Oh, mengaku dia Sesuai- lagi mah. Udah diakui dia punya fisik. Dasar Ya, tuyul. Bang Handi, ini ada konten 2 di bawah. Sebelumnya saya mau ini dulu ya buat teman-teman yang di YouTube ini, yang di TikTok 3,1K. Tolong di subscribe channel barunya Gurunda Juma, Bang Juma TV channel, tinggal 55 orang lagi. Teman-teman untuk mencapai ke 1000 ya. Tolong di subscribe aja ya. Iya, silakan. Yang 3000 di sini. Jangan lupa juga beli skincare ya, produk API. Iya. Skincare produk Maaf API sekalian. untuk Anda semua. Jadi ini usaha API. Sebagian keuntungan Iya. dari API itu dipergunakan dalam perjuangan API gitu ya. Untuk memesannya hubungi Komal sahabat Banjuma, bisa hubungi saya, bisa hubungi Bunda Rama. 0815 Ya. tambah 27 tambah 28 tambah 28 plus 22. Jadi ada cerita Bang Handi, ada Ya. yang pesan skincare di kita, tapi tahu-taunya yang datang produk lain dari owner lain, produknya juga beda, bukan mereknya itu. Kok bisa sabotase? Kok bisa? Ada yang sabotase, makanya jangan titip nomor kontak di situ. Hubungi kontak kita 08 15 plus 27 plus 28 plus 28 plus 22. Nah, itu bahaya tuh, ada owner produk lain, begitu Anda punya nomor di sana, diambilnya nomor Anda, dichatnya Anda, dikasihnya Anda nomor rekening. Bagus kalau produknya dikirim. Nah, kalau enggak, nanti nama kami yang jelek. Nah, makanya jangan titip nomor sembarangan gitu ya. Cukup ke nomor admin kita gitu loh, sahabat-sahabat. Kalau masih ragu hubungi saya. Kan tahu semua nomorku kau. Jadi nanti saya betul. koordinasi sama admin. Ada yang penting- ngadu kayak gitu, ada yang ngadu kayak gitu. Sampai nyasar ke Ustadz Wafi, Gus Wafi. Komplainnya ke sana. Buset begitu ya. Oh, yang tadi di grup itu ya. Iya. Makanya kita hati-hati, Bang. Oke, kalau begitu ditunggu ya teman-teman semuanya. Kembali ke Kepas sekali lagi Pak Kepas. Yesus di surga itu laki-laki atau perempuan, Pas? Ada wujudnya. Laki-laki atau perempuan Yesus di surga? Tak ada wujudnya. Di bumi laki-laki. Di surga laki apa perempuan dia? Dia hanya ketika di dunia dia hanya dipakai Iya. kedagingannya. Agama apaan ini? Kan di bumi dia Tubuhnya laki-laki. itu yang menebus kau di atas tiang salib. Kau anggap lagi sampah. Beda. Agama Jangan apa disamakan ini? begini. Jangan disamakan Yesus dengan saya. Saya manusia biasa. Yang mati Yesus di itu atas Tuhan. tiang salib itu, di atas pohon itu dagingnya atau rohnya? Daging. Nah, berarti yang ke surga Dialah Elohim. Dialah Yahweh ilahi. berarti dagingnya kan? Ya. Berarti Yesus berdaging di surga? Ya enggak lah. Ya. Berarti Dia jenis hilang. kelaminnya apa di sana? Enggak ada jenis kelamin. Dia kan ilahi. Iya. Bang Juma, Rasai. Ini Gurunda masih penasaran kali ini Bang John. Biar sama Bang Handi, Bang Handi.
Saya nyimak, saya ambil pulpen dulu untuk tusuk mulutnya. Potong dulu. Kalau abang bertanya bahwa Yesus di surga itu jenis kelaminnya apa? Iya. Iya. Anggapnya abang bertanya bahwa pencipta di surga sana jenis kelaminnya apa? Otomatis Kalau tidak berdasarkan ada. konsep Kristen jenis kelaminnya laki lah. Kan serupa dengan Tuhan bukan? Iya, itu ketika sang firman Tuhan turun ke dunia menjadi manusia. Enggak dong. Kan dikatakan dalam Kejadian 1:26 manusia Adam itu dicipta serupa dengan Tuhanmu. Adam laki-laki. Berarti Tuhanmu Serupa dan segambar itu eksistensi bang, eksistensi Tuhan. Adam enggak eksistensi gimana ceritanya? Eksistensi Adam gimana? Apakah sama eksistensinya dengan Adam sama enggak dengan Tuhan? Kita sama dengan eksistensi yang diciptakan. Gini bang ya, kalau bicara eksistensi pencipta tidak ada tuh Islam tidak ada memiliki Allah, Apa ini? Allah tidak ada eksistensi di dalam Ngaco nih. Ngomong apa? Tuhanmu serupa dengan Adam. Adam laki-laki. Gini ya, Berarti Tuhanmu laki-laki. Kan gini gitu. ya bang, saya bicara Untuk di sini membedakan dan- antara laki-laki dan perempuan kan dari apanya dilihat? gini ya bang ya, saya bicara dalam konteks eksistensi. Kepanjangan. Nggak usah. Panjang udah mau pagi. Yesus eksistensinya apa? Mana dia Yesus sekarang mana? Firmannya pada manusia itu ada jiwa dan roh. Udah. John, Yesus itu di bumi laki-laki nggak? Yesus ketika datang di dunia laki-laki Oke, bang. baik. Yang terangkat ke surga itu sama fisiknya atau tidak? Yang terangkat ke surga itu dengan tubuh kemuliaan bang. Mulai lagi cahaya kemuliaan. Mulai lagi. Garambas. Anak buah. Tubuh kemuliaan itu jenis kelaminnya apa? Kelamin kemuliaan. Ada aja ini dokter gereja begini-begini bikin rusak akal ini nih. ya bang cuma pernah nggak baca itu kitab Injil setelah Yesus dibangkitkan 40 hari Yesus menampakkan diri. Kalau abang semua baca itu baik-baik berarti abang semua mengerti bahwa tubuh Yesus itu lain daripada lain. Makan gitu, ikan Bang. goreng kok lain? Apa ini? Yesus makan ikan goreng. Lainnya di mana? Sekarang gini, Itu, tidak mungkin Bang, tubuh Ikan manusia. gorengnya ikan goreng kemuliaan itu. Sekarang gini bang cuma ya. Jadi Ketika tubuhnya berubah mulai jadi kemuliaan menanti tubuhnya. Yesus. Ini Abang aja deh makan John, ikan pertanyaan goreng saya sebelum kemuliaan. tidur. Anak Maria, Makan dia aja. John, anak Maria sekarang ada di mana John? Anak Maria. Maksudnya Anaknya Maria itu loh yang pernah dilahirkan digendong disusui kemana sekarang? anak Maria itu kan memakai tubuh kemuliaan. Dia di mana sekarang berada? Jadi dia bersama Allah Bapa. Oke, ya. Anak Maria masih ada di mana sekarang? Saya sekali lagi. Ya, Anak Maria sekarang ada di mana? dia bersama Allah Bapa. Oke. Jadi yang bersama anak Bapak itu masih anaknya Maria? Yang bersama Allah Bapa itu firman yang menjadi daging itu. Iya, anak Maria sekarang ada di mana? Ya ada di surga lah. Berarti Tuhanmu anak Maria. Berarti Ya. Tuhanmu anaknya Maria. Kena kepalamu John. Ya, Jadi Tuhanmu anaknya Maria. Tuanku anak Allah. Anaknya Maria. Anak Allah. Udah aja. Kena kepalanya John ini.
Bang Endi, kan udah ku jawab kemarin. Bang Endi, kalau memang Iya. Tuhanku anak Maria. Bang John, Bang Endi, Bang Endi nggak tahu itu adalah Allah, Bang John. Dianggapnya Yesus itu manusia. Lu jangan bantu dulu, John. John, perempuan dia, perempuan. Bukan laki-laki, bukan Bang. Mbak John, ya kan? Perempuan apa laki? John. Ya laki-laki ya. Laki-laki dia. Oh, laki-laki. Ya Suara- John, sekarang John jadi tuamu di surga anak Maria ya. Oh, laki-laki. Sekali lagi saya ulang John, jadi tuamu di surga anak Maria. Masih mau aku datang besok, masih mau. Langsung gua kena kepalanya nih. Anak Maria itu dilahirkan oleh Maria. Itu cuma sebagai pengantara. Musuhnya sang firman itu bagaimana? Saya ulang kembali, anak Maria sekarang ada di mana? John, Jadi Bang Endi, anak Maria sekarang aja ada di mana? kalau dibilang anak Maria, serta-merta berarti Yesus itu mati. Bingung dia. Kayak Muhammad Nggak usah pindah-pindah. Anak Maria sekarang ada di mana, John? John, daripada lu putar-putarin. Anak Maria sekarang ada di mana? Karena Yesus itu anak Allah. Jadi anak Maria di mana? Dia tidak mati. Terus anak Maria di mana? Anak Maria di mana? Tetapi dia bangkit. Dia tidak mati untuk seterusnya dan selamanya. Mabuk ini si John ini. Ditanya apa jawab apa John. Jangan sampai kalau gue marah gue manjat pohon loh malam-malam. Oke. Tunggu dulu Bang Endi. Bang Endi bertanya sama saya. Oke, baik. Oke, Bang John, supaya saya jawab. Soalnya Bang Endi nggak paham dari kemarin. Oke, Bang John. Bang Endi, silakan Bang Endi. Ya, anak Maria sekarang ada di mana? Jangan katakan anak Maria ada di mana sekarang. Artinya ketika Yesus sudah bangkit, dia tidak ada lagi anak Maria. Ketika sudah di surga ilahi itu, dia bukan anak Maria lagi. Oh, berarti anak Maria di mana sekarang? Itu bukan jadi suatu pertanyaan. Itu juga bisa dijawab. Anak Maria itu sampai di dalam kematian Yesus. Iya. Itu. Pas, lu diskusi dulu sama si John pas. Pas selesai dulu urusan sama John. Pak Hendi dengar ya. Batas anak Maria itu sampai kepada kematian Yesus. Oke. Tidak kurang, karena Jadi sudah yang bangkit makan ikan goreng itu anak siapa? yang bangkit itu adalah tubuh kekekalan, tubuh kemuliaan. Ya, Jadi terus anak Maria hilang di mana? Bilang lagi anak John. Maria. Tidak bisa. Terus John anak Maria hilang di mana? Itu kan yang bangkit itu kan. Iya. Anak Maria hilang di mana? Anak Maria tidak hilang. Ya terus nggak hilang. Terus kalau nggak hilang di mana dia sekarang? Kalau nggak hilang? Anak Maria yang mati. Ya terus kalau nggak hilang di mana dia sekarang? Kain salib itu anak Maria. Oh, berarti anak Maria kalau nggak hilang ada di mana dia sekarang? Tidak, dia sudah mati dalam kemanusiaannya. Dia sudah mati itu. Oh, jadi anak Maria udah mati. Ya, dan Terus kuburannya mana? Kuburannya di mana? Nggak ada isinya. kebangkitannya itu adalah kebangkitan tubuh kemuliaan. Nah, inilah bintang timur bahaya, bintang timur merusak akal ini. Benar-benar rusak pada akal mulu gara-gara Lucifer no. Anak orang lu hilangin segala. Ada sama ibu lu pisahin segala. Aduh, parah ini orang-orang kayak gini. Itu kenapa itu yang merasa nabi itu kenapa nggak naik ini? Siapa itu? Si Jobunya, si jagonya siapanya namanya? Ini ya, Yang merasa nabi. Kalau misalnya Ini saya kasih data ya, lu diam dulu John. Kan Yohanes melihat tuh, Yohanes melihat di Pulau Patmos. Itu Yesus di surga. Dia pemakai jubah. Jadi di jubahnya tertulis Raja segala raja, di pahanya juga tertulis Raja segala raja. Itu masih anak Maria. Di lain data juga anak manusia duduk di sebelah kanan Bapa. Jadi dia masih anak manusia loh, pas.
Mau tak kasih Iya, data? Bang. Terus Mau tak kasih kenapa data? kalau anak Maria sekarang sudah di surga? Ya, berarti Tuhanmu anak Maria, bro. Ya iya, dia memang Ya, jelas sebagai pinter manusia. jujur ini. Pinter kau jujur jadi Tuhanmu anak Maria. Setuju pakai pas? Bukan, Jadi bukan. memang dia bukan. lahir sebagai manusia. Berantem sesama hotel nih, berantem Aduh, ini. bukan gitu. Lurusin tuh. Disebut anak Maria, tetapi kalau Lurusin. sampai segini Malah kita naik cuma terlalu sih Bang, malah kan. Udah tunggu. Kenapa? Gini bang. Begini bang. Begini bang. Raja. Malah. Begini bang. Emang kenapa kalau anak Maria yaitu Yesus, dia lahir sebagai manusia betul. Sekarang dia udah di surga. Di surga itu masih anak Maria nggak? Ya dia tetap. Oke, Apa? berarti Di dalam- berarti di dalam- berarti di kalau dalam- begitu itu kan ya diam berarti kalau begitu Tunggu Betul. dulu, bahwa dia anak tunggu. Maria. Raja kosong, kamu agama apa sih? Agama Katolik ya? berantem dia. Enggak. Jadi gini bang, tidak Iya. bisa disangkali bahwa Yesus Kristus itu anak Maria. Setuju. Betul. Setuju. Jadi di Tidak surga bisa itu disangkali. jadi di surga itu Iya, masih anak sekarang Maria. Yang ditanya, surga. yang Jadi gini. yang jadi di surga gini. itu anak Maria enggak? Jadi begini, dia udah Iya. terangkat ke surga. Itu firman yang sudah jadi manusia itu udah terangkat ke surga. Berarti di surga itu di surga itu Yesus masih anak Maria ya. Kalau dia di dunia dia anak Maria. Berarti Tuhanmu anak Maria. Ya tetap Tuhanku Yesus Kristus anak Maria. Oke, Kenapa? pinter. Kepas bagaimana setuju? Iya setuju. Kau Ya setuju udah. John sudah mulai setuju. Tuhannya anak Maria. Begini. Tinggal si Kepas Konsep nih. Tuhan itu artinya Ya udah penguasa. diam, kau udah setuju. Udah diam. Nggak usah debat kita. Jadi Tuhanmu anak Maria, si John mengakui Tuhannya anak Maria. Tinggal si Kepas nih. Gimana Pas? Yesus anak Maria, tapi ketika sudah di surga itu bukan anak Maria. Waduh. Ketika di surga bukan lagi anak Maria. ketika di Ya, surga enggak dia lah. kembali ke hakikat awal. Hakikat awal itu dia adalah Nah, si John benar. Ini yang si John yang benar. Ini aku Nah, terus kalau begitu anak Maria ada di mana sekarang? John, Kepas, anak Maria ada di mana? anak Maria itu ikut terbawa dalam kekekalannya karena dia sudah mengambil bagian anak manusia itu. Dia kan sudah disalib 2000 tahun yang lalu, Bang. Mau gimana lagi? Sampai kekekalan tetap ada. Dia itu duinatur, dia menjadi Allah dan menjadi manusia. Jadi kalau Abang Henry bilang anak Maria di mana? Otomatis anak Maria Anak waktu Maria itu sudah bumi meninggal itu. 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Tubuh kedagingannya sudah meninggal dan dia bangkit. Yang bangkit itu siapa bro Raja? Yang bangkit makan ikan goreng itu anak siapa? Dia bangkit, ya Yesus. Iya enggak, saya tanya. John diam dulu John. John lu diam dulu. Yang bangkit, John mau ngomong dulu. Saya nanya si Raja kosong gini. Yang bangkit makan ikan goreng itu anak Maria atau bukan Raja? Dia bangkit dengan tubuhnya utuh. Iya, yang makan ikan goreng itu, ya, dengerin pertanyaannya. Yang bangkit makan ikan goreng itu masih anak Maria atau bukan lagi? Dia yang bangkit itu udah bukan juga jadi seperti manusia utuh lagi. Saya tanya, itu masih anak Maria atau bukan? Ya tetap tidak bisa dipungkiri dia anak Maria dan Anak Maria, baik, pinter. Yang terangkat ke surga itu masih anak Maria atau bukan? Dia terangkat ke surga itu dikembali ke firman dia karena Itu firman yang keluar dari terangkat Bapa. ke surga itu masih anak Maria atau bukan anak Maria? Tidak bisa dipungkiri kalau bicara kalau abang memutar-mutar ke situ Mereka doang. membahas Tidak anak bisa Maria, dipungkiri. Kalau tetapi bilang bahwa Yesus, kalau abang berbicara soal Yesus, Yesus tetap anak Maria, tidak bisa Oke, dipungkiri. pintar. Dia itu Jadi iya. Tuhanmu di surga itu anak Maria, namanya Yesus, Tuhan betul? kita itu firman Tuhan yang Lari manusia kemana-mana, itu. saya nggak ngomongin firman kok. Iyalah, Jadi yang bangkit ke surga itu, yang ini kenapa sih muter-muter? Muhammad itu mati KO sampai selama-lamanya tidak bangun. Kenapa kalian muter-muter sih kalau ditanya? Raja, yang terangkat ke surga itu anak Maria atau bukan? Kalau ditanya sederhana aja udah gitu loh.
Kenapa sih selalu diputar-putar? Ada apa dengan kepala kalian ini? Singkat aja gitu loh. Hilang-hilang, ada gitu aja. Kalau Kepas, anak Maria hilang. Kalau Raja Kosong gimana? Gini bang, kalau firman Allah yang jadi buku itu firman kan? Saya tanya, yang terangkat ke surga itu anak Maria atau bukan? Sama, kalau buku dibakar, firmannya hilang nggak? Kalau dibawa, saya butuh orang yang bisa bahasa Indonesia loh. Ini udah mau pagi kok masih ini aja. Ditanya baik-baik kok muter-muter gitu kalian ini. Ada apa dengan kepalamu itu? Ini udah mau jam 3 loh. Yang dilahirkan anak Maria, yang disusui anak Maria, yang disalib anak Maria, yang mati anak Maria, yang bangkit anak Maria, yang makan ikan goreng anak Maria, yang terangkat ke surga anak Maria, yang sekarang yang ada di surga anak Maria. Tinggal lu ngomong, Tuhan saya anak Maria yang ada di surga. Selesai. Kenapa lu puter-puter? Jangan dimain kikik aja. Ya sekarang bahasa Indonesia terakhir gue tanya lu, yang terangkat ke surga anak Maria atau bukan? Ya tetap anak Maria, Yesus Oke, Kristus itu selesai. namanya. Jadi Tuhanmu di surga anak Maria, betul? Ya Ya udah cukup. Ya, itu kembali udah ke sisi cukup. bapaknya. Ya, udah cukup. Selesai toh, kau jujur cepat. Kepas gimana? Setuju? Yang nanti saya balik nanya. Ya karena udah Yang cukup turun nanti itu. akhir zaman, Udah ntar dulu, Kepas dulu. sebentar, jangan Kau putus-putus. udah jangan jawab, lari. cukup. Kau udah jawab, Jangan cukup lari, dulu. jangan lari dong. Jangan lari dong. Kayak interogasi aja. Ada yang bilang di bawah. Ini diskusi atau interogasi katanya. Ya. Ya, bukan interogasi, ini masalah anak Maria doang lu sangkal kok. Nah, gimana Pas? Teman kamu udah akui di surga itu anak Maria, Tuhannya dia anaknya Maria. Kau lagi Pas, tinggal kau Pas. Gimana? Kalau sesuatu itu bisa dipermudah, jangan dipersulit atuh. Kenapa sih menjawab diputar-putar gitu? Tinggal ini antara anak dan ibu kok susah amat. Kan udah saya katakan, ketika sudah di sorga, dia bukan anak Maria lagi. Oke, kalau begitu anak Maria hilang. Bisa jadi. Oke, kalau hilang, menurut kamu hilang di mana? Perkiraan. Kan dia ilahi, suka-suka hati ilahi lah. Kalau aku kan terbatas. Yang terangkat ke surga itu nggak bisa makan ikan goreng nih. Yang terangkat ke surga itu anak Iya. siapa? Dia udah nggak anak Maria lagi. Oke, yang bangkit dari kubur anak siapa itu? Secara manusiawi ya Bunda Maria menganggap itu anaknya. Oke, masih ya, jadi yang makan ikan goreng masih anak Maria atau bukan? Bunda Maria masih menganggap masih sebelum naik ke surga dia masih menganggap itu anaknya. Oke. Yang terangkat ke surga anak Maria atau bukan? Bukan. Oh, berarti anak Maria hilang di bumi. Sesudah makan ikan goreng hilang dia, betul? Ya begitulah kira-kira. Oke, terima kasih. Itu dong, sederhana kan? Kenapa mesti diputar-putar? Anda jawab jujur ya, biar netizen yang menilai gitu loh. Jangan diputar-putar atau. Jadi menurut yang Kepas ini, sesudah dia makan ikan goreng, anak Maria hilang. Kalau yang raja tadi itu, yang makan ikan goreng tetap anak Maria. Sampai di surga tetap anak Maria. Tuhannya anak Maria. Kalau Kepas bukan lagi. Anak Maria hilang. Di bumi sesudah makan ikan goreng. Clear tau? Bahkan gini Pak India, itu konsep Katolik ya mau mengklaim ya, mereka itu masih menganggap yang di surga itu anak Bunda Maria. Makanya masih pusing saya mikiri konsep Katolik. Saya kan Kristen Protestan. Ya, Makanya tadi saya tanya, kamu agama apa? Kalau menurut saya sih baru ada orang Kristen ini, ya kamu Pas, menghilangkan anak Maria sesudah makan ikan goreng, lu doang yang hilangin. Kepas Manalah mungkin saya aman. bukan gini Kian Santang, manalah mungkin ilahi jadi anak Bunda Maria. Udah ilahi dia, Allah yang Pada menciptakan dasarnya langit dan bumi. kan dia anak manusia.
Iya, ketika masa perjalanannya dari 1 hari ataupun dari janin sampai dia 33 tahun kan gitu. Sampai di situ dia nama Bunda Maria. Ini Ya, kalau- Excel sama Iun Muslim apa Kristen? Menurut kamu pas tuannya Bunda Maria sekarang siapa? Ilahi, Tuan kamu Ilahi. Yesus. siapa namanya Tuhanmu di surga? Yosua Hamasya, Elohim Yahweh, Tuhan Yesus. Itu masih anak Maria itu Yesus. Kau sebut-sebut. Iya, apa salahnya? Apa Ya, salahnya kena saya lagi bilang lo ya. Yesus sebagai Tuhan saya? Ya berarti ya Tuhanmu masih anak Maria di surga. Enggak lah, Lah. Bunda Maria jangan juga mengklaim udah naik ke surga itu anaknya. Sekarang tuannya Maria di surga siapa? Pas. Ilahi, Siapa namanya? Ilahi, Ilahi bukan nama. Tuhan Yesus. Yesus. Tuhan kamu di surga siapa? Iya, Tuhan Yesus. Tuhan kamu di surga siapa? Tuhan Yesus. Yesus itu anak siapa? Tuhan Yesus. Yesus itu anak siapa? Yesus itu anak siapa? Dia Ah. Tuhan. Gak ada siapa-siapa. Kalau dari surga dia nggak ada lagi anak siapa-siapa dia. Yesus itu anaknya Maria. Oke, pas. Iya, kan kita Iya, udah kan cerita di surga iya, ya, mulai, Bang. mulai. Gimana sih? Mulai Kan ini mulai panas, udah mulai panas. Kita bicara enggak gini, kita udah bicara di surga loh Bang Hendy, enggak ketika dia di bumi. Tadi kan yang pertanyaan Bang Hendy kan di surga. Iya di surga Kita itu. nggak mau. Ya di surga itu kan Tuhanmu masih Yesus toh. Enggak. Iya, penyebutan nama Tuhan Yesus. Iya, Yesus itu punya ibu nggak? Ketika ya apa mana bisa lagi dia punya ibu lagi di surga. Jadi Yesus ini tidak punya ibu di surga. Ya enggak lah. Dia kan ilahi. Ya Berarti udah. Maria itu mantan ibu ya? Mantan ibu apa masih tetap ibu? Tepat. Ya mantan ibu lah, mana bisa Mantan lagi dia ibu. mengklaim. Mantan ibu Bang Handi, ada mantan ibu loh. Wah, parah. Enggak, Kak, kapas itu jawabnya berdasarkan angan-angan atau berdasarkan kitab suci. Kamu itu Berdasarkan jawabnya kitab suci. angan-angan atau kitab suci. Jadi begini. Kalau berdasarkan Begini kitab loh, suci, Mas. kitab sucinya Mas apa, Ion. ayatnya berapa, surat apa. Jangan hanya ngomel. Mas Enggak, Bang Yun ini Muslim apa Kristen Bang Yun? Aku Muslim. Dia Muslim. Udah saya jawab kan. Jangan diputar-putar lagi. Ada lagi pertanyaan yang baru Enggak, lagi? itu udah benar Kamu itu mantan ibu itu. Jawabnya itu pakai dasar, jangan pakai angan-anganmu. Enggak apa-apa Pak, biarin Pak. Biarin dia kan Kristen Pak, biarin Pak. Biarin aja. Loh, bukan begitu, saya juga Angan-angan. ingin tahu. Lo kan jawabannya udah tahu Saya itu. kan- Iya. Loh, itu kan Kenapa sih jawabannya nggak kan berdasarkan angan-angan. Jangan Coba lo dipaksa. berdasarkan ayat, Nggak ayatnya boleh. apa? Nggak boleh begini loh. Nggak boleh dipaksa matahari jadi bulan. Jangan memaksa keimanan orang lain. Kita di sini nggak ada unsur paksaan untuk mereka itu supaya turut ke kita. Ya biarin aja kalau pemahaman mereka seperti itu ya udah. Tapi gini loh pas, menurut data yang ada pas, Markus 14:62 ya pas ya. Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Berarti Yesus berkata, dia masih anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Jadi dia masih anak manusia di surga. Gimana itu pas? Data loh itu pas, Markus 14:62. Saya jawab lagi ya. Saya baca lagi ya. Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Gimana itu? Dia masih anak manusia. Artinya dia masih anak Bunda Maria.
Gimana pas? Masih anak. Ayo sadar. Ayo. Waras yuk. Waras yuk. Ya, gimana? Data lo ini, jangan dilawan datanya pas. Apa perlu diulang lagi? Diulang lagi. Markus 14:62. Jawab Yesus nih yang ngomong Gini, nih. Gimana? udah. Saya Ya, gimana? jawab, oke. Ya. Jadi gini, duduk anak manusia, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang dimana eksistensi dari kehadiran Yesus di bumi itu supaya tidak dihilangkan. Karena itu dibilang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia sekarang di surga. Yesus berkata anak manusia duduk di sebelah kanan. Jadi Yesus di surga itu masih anak manusia pas. Lu jangan musuhi bebalmu sendiri lo. Ayo lawan Yesus. Ayo lawan Yesus. Pisahin antara ibu dan anak. Ayo. Inilah yang tidak Ayo. kalau mengingkari nanti eksistensi keberadaan Yesus ketika di bumi, ya di mana Yesus? Kan Bapa. Bukan lagi Terus di bumi yang diomongin, ini udah di surga duduk di sebelah kanan, anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Itu menyatakan Yesus. Ya iya dia yang ngomong begitu. Ya iya. Apalagi yang mau dipertanyakan? Udah Ya jelas kan? berarti Yesus di surga itu tetap dia anak Maria, anak manusia dia. Mana bisa Yesus anak Maria lagi, dia ilahi. Nah itu tertulis, aduh. Dia bilang anak manusia kok, Kepas, gimana sih lo? Anak manusia akan duduk di sebelah kanan Bapa. Dia bilang begitu loh. Anak manusia bukan Tuhan. Atau dia bilang anak Allah. Itu aja. Gimana itu pas? Gimana Ya itu? terserahlah kalau Bang Hendy mengatakan itu. Bukan saya yang kalau ngomong. Bukan saya yang ngomong, Yesus yang ngomong. Ditulis oleh Markus. Yesus yang bicara, Markus yang nulis. Lu percaya nggak tuh tulisan? Ya Ayo. percaya lah, semua tertulis di perjanjian baru percaya. Nah kalau lu percaya, artinya Yesus itu anak manusia di surga. Nah kalau lu percaya, gimana lu? Oke? Ya, Oke. ya. Pas, ntar dulu, diam dulu kau, pas dulu, kamu sadarkan ini, jangan dicampurin dulu. Gimana pas? Iya, terserah Bang Hendy. Jangan terserah saya menafsirkannya. dong. Lu setuju nggak dengan data yang saya bawakan itu? Kan tadi kan nggak saya sangkal, kan saya bilang anak manusia di sebelah kanan Allah Sekali kata Bapa. Bang Hendy tadi, anak manusia. Berarti Tuhanmu itu di surga anak manusia, betul? Betul? Bang Kepas, nggak bisa dipungkiri, Yesus itu tetap anak manusia. Lu ajarin tuh bang, ajarin tuh. Iya, betul. Yang dibaca tadi Pak Hendy itu betul, karena itu firman Tuhan, betul. Tapi Kepas mengingkarinya. Ya Bang Kepas mungkin kurang baca gitu. Jadi, Udah 6 kali kok saya baca. Pemikiran Bang Kepas bahwa ketika Yesus terangkat ke surga, betul, itu firman yang sudah kembali ke surga, dan dia akan kembali lagi dalam wujud manusianya. Dan dia akan kembali lagi dengan seperti yang dipercaya Muslim juga, bahwa Isa masih kembali lagi sama, tetap dia masih dalam wujud manusianya. Yesus kan sebelum naik dia juga berpesan bahwa sebagaimana engkau melihat aku pergi ke rumah Bapa, engkau Iya, akan melihat aku jadi turun dari Bang kembali Kepas ke salah kali pemikiran seperti bahwa mana engkau kembali melihatnya. itu tidak ada lagi wujud manusianya. Bang Kepas Ya, tetap ingin Yesus melawan itu Bibelnya manusia. sendiri, ingin jadi musuh umat Kristen sedunia kayaknya dia. Jadi tidak bisa dipungkiri, Bang. Ya, Yesus itu di surga tetap dia masih jadi anak manusia. Karena tubuh yang diterangkat itu ya tubuhnya dia seutuhnya pergi. Tubuh seutuhnya.
Gitu Bang Kepas. Sak baju nih, sak konak sak Iya, sak sempak sak tapi pemikiran, rambut. tapi kembali lagi pemikiran bahwa konsep surga Kristen beda dengan konsep surga Islam. Tidak ada kawin memang mengawini di sana. Yakin. Tidak ada hasrat seksual di sana. Pernikahan anak domba ada di sana Bang Itu Raja. perkenalan gimana? Di Wahyu 19 Pernikahan nomor anak 7 itu. domba. Pernikahan anak domba itu seperti kiasan bahwa dia yang turun dari surga akan menjemput pengantinnya, manusia-manusia ini. Saya bacain Bang. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai. Dengar dulu, saya selesaiin dulu. Ya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ya, ada pengantin Bang. Iya. Ada perkawinan, ada pengantin. Itu apa itu? Iya, karena Yesus itu sebagai pengantin pria jemput umatnya yang di bumi ini. Pengantinnya siapa? Umat manusia, umatnya yang percaya pada Dia. Jadi Yesus nanti mengawini laki-laki juga? Ya, konsep pemikiran abang yang salah. Loh kok salah? Ini tertulis kok. Pengantinnya siapa? Tidak mungkin. Saya ulang lagi, saya baca lagi. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Saya tanya, pengantinnya siapa ya? Ya, pengantin kita manusia dengan Yesus yang turun menjemput kita. Itu ibarat seperti gitu. Oh, jadi kau nanti dikawini oleh Yesus, kamu pengantinnya? Pemikiran abang yang keliru. Loh, itu pengantinnya Karena kok. gini, Aduh, pemikiran abang, lawan Bible lagi. bukan pemikiran abang bahwa Saya nggak sifatnya mikir itu- ini, saya baca aja. Iya, minggu ini. Waduh, aduh. Oleng ini oleng. Oleng. Saya cuma baca kok, gimana? Coba Ustadz Filipus baca lagi deh. Enggak, sudah dibaca jelas Di tadi. dalam Males Bible saya. tidak literally abang baca pengantin. Ada juga ungkapan-ungkapan negara untuk sebutan binatang seperti hal-hal lain. Itu perumpamaan. Jadi kalau abang berbicara literally pengantin seperti manusia saya menikahi seorang perempuan, itu berbeda pemikirannya Bang. Gitu. Sampai mau dimakan oleh anaknya itu, hasil pernikahan itu anaknya mau dimakan sama ular besar, dilarikan dengan sepasang sempur Iya, nasar. sama halnya seperti di kejadian keturunan Masih anak kiasan juga itu. seperti kayak gitu. Itu perumpamaan. Tidak literally udah itu turun seperti Bang. pengantin dan kucuk ocok-ocok Kalau dengan jawabannya datang sudah dari Banyak bawah masukin sebelah. lagi, banyak. Jangan kayak lu tidur sampai subuh deh. Tanggung nih. Aduh. Nggak serta merta semuanya jadi perumpamaan. Duduk di sebelah kanan itu memang Karena ada sebelah ayat kirinya yang abang Bapak. baca itu di Wahyu. Wahyu itu penglihatan. Penglihatan Bang, dia melihat kok itu. Iya, itu penglihatan. Penglihatan itu perumpamaan apa kenyataan? Penglihatan itu visualisasi. Hayalan. Berarti kawin beneran kalau gitu. Nah itu yang dia lihat. Nggak bisa kayak gitu. Lah, ada yang bilang ngomong kok penglihatan kok. Konsep pemikiran abang-abang. Ada yang bilang penglihatan visualisasi kan gitu. Iya. Nah, pertanyaan sekarang, apakah benar itu? Apakah benar Yohanes di Pulau Patmos? Ya, Sehingga dia menulis begitu. Ya, Bahwa sekarang ada banyak. perkawinan anak domba di sana, ada pengantin gitu. Sekarang tanya, apa benar abang juga ada di sana melihatnya? Enggak kan? Ini saya baca datamu, jangan libatin gua dong. Nah iya, makanya abang nggak pernah nanyain Saya baca datanya kok. Nah, iya, saya sampaikan bahwa itu benar. Ya udah, kalau benar artinya Yesus nanti mengawini Anda. Ya, nggak bisa kayak gitu. Loh, pengantinnya siapa? Pengantin seperti halnya Karena barusan ngomong loh pengantinnya kita semua. Gimana sih? seperti halnya kayak gini Bang. Abang bersorak-sorai menyambut pengantin perempuan.
penyambut pengantin laki-laki seperti pernikahan biasa. Ya abang bersorak-sorai menyambut dia yang turun, Kristus yang turun untuk menjemput umatnya. Dia kan pengantin. Ya, Ya layaknya udah selesai, udah dijawab iya. layaknya pengantin. Kok layaknya Orang bersorak- pengantin? Iyalah. Nggak ada Benar perumpamaan lain seperti datang aku melihat Yesus datang dengan kemuliaannya dengan mahkota yang bersinar di tahtanya lalu Ya, itu menjemput ada juga umatnya dan ayatnya. dimasukkan Itu ke ada surga. juga Harusnya kan ayatnya. begitu. Bang. Itu juga Kenapa ada aku melihat ayatnya. anak domba datang ke Ya itu ada pengantin ayatnya. dan pengantinnya Makanya udah ada. Kenapa baca- harus pengantin Gini, Bang, gitu kalau loh, Bang? Abang mau, kalau abang betul-betul mau telusuri Alkitab, Ini gini, saya bersyukur penglihatan gini. apa hayalan gitu loh. Yang dia lihat begitu kok kita menafsirkan lain gitu loh. Kan kita Gini, jadi gini, sok gini, tahu lebih tahu dari Yohanes. Akhirnya Begini kan? Bang, maksudnya saya bersyukur juga karena abang-abang baca Alkitab dan ini, tapi saya berharap Nggak gini juga. loh Bang Raja. Gini. Yang melihat Yohanes. Kok yang menafsirkan kita, yang membeda-beda pelintir arti kok kita. Padahal Yohanes telah menjelaskan, aku melihat pernikahan anak domba itu aku melihat. Ya silakan Dan aja. pengantinnya Bang. sudah siap sedia. Pernikahan Kok anak abang domba mengatakan menurut versi yang abang dia seperti lihat apa? itu bukan pengantin, tapi ya Sekarang gini, Yesus yang gini, menjemput gini. orang-orang Oke. percaya Berarti gitu loh. pemikiran abang kayak begini. Berarti pemikiran abang kan kata di bahasanya itu kan pernikahan anak domba. Berarti Pengantin. pemikiran abang yang dinikahi itu Perkawinan anak domba bukan domba-domba. pernikahan lagi, Bukan Bang. pernikahan, Bukan perkawinan. Ya, oke. perkawinan, Bang. Perkawinan Kalau pernikahan anak mungkin domba. bisa diibaratkan, Bang. Tapi ini gini. perkawinan, arti kawin di sini loh, Bang. Oke, berarti kalau abang Narasi cuma fiksi mengambil daripada kata kawin itu loh, perkawinan, gini, coba Bang. Heeh. Kalau abang mengambil kata perkawinan aja, terus abang nggak ambil kata anak dombanya. Iya, perkawinan anak domba, perkawinan Yesus. Anak domba kan? iya, anak domba kan Yesus. berarti menurut kalau pemikiran abang, berarti itu lembu dong yang dinikakan. Anak domba yang dikurbankan kan Yesus kan Ya adalah udah anak ikuti aja kalau Allah, begitu. anak Enggak apa-apa Tuhan. ikuti. Yang dikurbankan Nggak apa-apa, ikuti seperti aja. kurban persembahan begitu Ntar dulu, kan. nggak apa-apa, Abang ikuti seperti aja. dia domba Yang juga. tertulis. Abang pakai pengertian itu dari Yang mana? kawin di surga itu Kalau anak domba itu perumpamaan, tapi Biarin kalau aja. perkawinan masa perumpamaan? Sama. anak domba. Ntar dulu saya tanya dulu, Tad. Izin dulu, Tad. Anak domba itu siapa? Bro. Abang abang kan sendiri bilang bahwa perkawinan. Ya berarti saya kawin dengan nggak bisa kayak gitu. Enggak dulu, saya tanya dulu sederhana. Yang kawin anak domba dong. Anak domba itu siapa? Jangan bilang siapa. Sekarang Yesus kita dong. kembali ke Saya nanya baik-baik loh. Saya sopan loh nanya, Bro. Anak domba itu siapa? Saya kembali ke konsep pemikiran abang-abang. Gitu. Saya nanya baik-baik loh. Anak domba itu siapa? Saya juga jawab baik-baik. Gini. Anak domba itu siapa? Sekarang konsep perkawinan dulu, jangan lari. Ya, Gitu. kawin ya. Perkawinan artinya apa? Oke, baik. Perkawinan artinya apa? Kawin. Ya kawin. Kawin antara yang kawin antara siapa Tadi dan kan siapa? bahasanya kan anak domba. Berarti Oke. kawin. berarti anak Jadi domba yang dong, kawin di anak surga itu Jangan anak bilang domba. Adam dan Oke. Ipul ya. Ntar Jangan dulu, bilang Tad. Adam dan Ipul ya. Ntar dulu, Tad. Jadi nanti, Pemikiran abang-abang. oke, ntar dulu. Ah. Jadi yang mengawini nanti Anda itu anak domba yang mengawini Anda di surga ya. Oke. Jadi kawin adalah pertemuan Anak antara domba. dua jenis kelamin. Bisa juga sama jeruk makan jeruk. Jadi domba nanti mengawini Anda di surga, oke? Deal? Ikuti aja maunya udah. Oke? Siap-siap nanti Anda dikawini oleh domba. Selesai. Sudah kabur. Ini Kepa sudah kabur Ustaz Andi. Udah Kenapa ya? selesai. Saya ikuti pemikiran abang-abang. Iya, kita bermain ikut-ikutan aja udah. Jadi Anda nanti dikawini sama domba di surga, oke? Nggak ada bahasanya situ kawin domba, anak domba sama manusia. Nah itu anak domba yang kawin. Benar kan? Ya, Anak yang saya domba itu tanya. Yesus. Yesus kan Yang saya tanya. manusia. Aduh. Yang kawin di surga itu adalah anak domba atau bukan? Yang kawin di surga. Oke, saya tanya. Nah, Yang kawin di surga itu anak domba atau bukan? Saya tanya, abang tahu anak domba itu Yesus dari siapa? Saya tanya. Nggak usah kemana-mana, langsung aja Yesus yang anak domba. sendiri. Yesus sendiri dari
Saya kembali Yesus ke pola sendiri pemikiran semasa hidup Abang. dia selalu menggunakan perumpamaan dirinya sebagai anak domba. Abang bilang perumpamaan kan, makanya Oke, saya bilang ya sabar. anak domba itu Waktu di dunia dia perumpamaan. sering menggunakan pengajaran, dia sering menggunakan pengajaran, ya, dia sering mengajar, ya, mendidik murid-murid pengikutnya itu dengan menggunakan perumpamaan. Masa sudah di surga Makanya masih saya lupa bilang tadi perkawinan anak domba itu perumpamaan. Abang meleterdi langsung perkawinan ya kalian kawin-kawin. Nggak bisa gitu dong. Betul nggak? Nggak bisa kayak gitu Aduh, konsepnya. Jangan-jangan semua perumpamaan lagi. Surga Diakui perumpamaan aja juga ya maksudnya kayak begitu. gitu. Perumpamaan. Harus Kalau kita semua jujur. perumpamaan, mari kita sepakat semua ayat itu perumpamaan. Saya juga tahu abang-abang semua paham Berarti bahwa semua itu ayat perumpamaan, Bang. Bang, berarti itu semua ayat perumpamaan. Tidak semuanya. Berarti Gini, kalau pilih-pilih abang ya, bilang bahwa sesuai gini, nafsu. kalau abang Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah para rasul. Masa cuma itu 2 kalimat bukan saja yang perumpamaan. Abang bilang itu perumpamaan. Aku melihat, berarti melihat itu enggak menghayal dia, mimpi, ngarang begitu. Enggak melihat betul dia perumpamaan kan? Kok Ya, cuma karena 2 dia- kata yaitu anak domba dan perkawinan yang anak domba itu sama Jadi perkawinan begini. yang dijadikan perumpamaan. Ayat lain, kalimat lain dalam ayat itu enggak dijadikan perumpamaan. Ini aja pertanyaan sederhana. Iya, gini aja pertanyaan begini, sederhana. Bang, begini, Bang. Dengerin. Begini, Bang. Yang kawin di surga itu Yesus atau anak domba yang kawin? Jawab. Sederhana ya. Yang kawin di surga adalah A. Yesus, B. anak domba. Silakan jawab. Jawablah. Sederhana loh ini. Biar nggak muter gitu loh. Jawab aja. Sekali lagi saya ulang. Yang kawin di surga adalah A. anak domba, B. Yesus. Jawab. Di surga itu tidak ada kawin mengawini, Bang. Loh, Itu ada perkawinan kok. perumpamaan. Tulisannya kok. Ada perkawinan itu loh. Lah, kan tadi saya bilang. Kan saya tadi bilang, itu perumpamaan seperti Apa yang arti kata perkawinan? Abang tadi. Pertanyaan, apa arti perkawinan? Ya kawin ya kawin. Oke. Apa arti pengantin? Apa arti pengantin? Calon Ya calon orang pengantin yang akan abang tahu kawin. pengantin. Itu mempelai Bang Andi, mempelai. Oke, berarti ada yang kawin di surga. Pertanyaan, kalau ada yang kawin di surga, siapakah yang kawin di surga? A. Yesus, B. Saya anak domba. bilang. Nah, nggak bisa kan dalam muter lagi kan? Ayat itu. Muter lagi. Kerjaanmu banyak muter-muter. Gua ikuti seleramu lu yang muter lagi. Gua ikuti selera lu puter lagi. Saya tahu betul, abang-abang tahu ayat itu. Bahwa itu bukan leteri bahwa perkawinan, saya tahu. Tapi abang mau coba ini aja. Kalau perkawinan itu perumpamaannya jadi apa? Perkawinan. Perumpamaannya di surga jadi apa? Coba gini bang, coba baca ayat seluruhnya. Ya bacalah, kan? saya tunggu. Konteksnya seperti apa? Ya udah silakan baca, kami Yohanes tunggu. lihatnya seperti apa? Ya udah sekarang Yohanes- Anda yang baca. Yohanes mendapat itu Sekarang Anda yang baca, kami tunggu. Silakanlah. Jangan nyuruh kami yang baca. Jadi gini, supaya abang-abang paham, gini, jangan kita terfokus kepada pernikahan, perkawinan, ya kan, anak domba nanti saya bilang, ya berarti kalau menurut ayat itu perkawinan anak domba, ya berarti domba yang kawin di surga sana, gitu. Menurut abang-abang kayak gitu. Terus yang kawin siapa? Kalau bukan anak domba? Enggak ada yang kawin, itu Loh, ada perumpamaan. perkawinan kok, ada pengantin kok. Kamu kok menyangkal yang tertulis? Lah, Ada perkawinan, ada pengantinnya. sudah gini bang, jangan maksudnya kalau koreksi seperti itu saya juga bisa balik kepada Al-Quran abang, tapi saya nggak mau masuk ke situ. Jadi gini, supaya karena sama-sama di dalam kita masing-masing pun ada perumpamaan, gitu. Kalau begitu perumpamaan perkawinan di sana apa? Jadi jangan memutar balik, seakan-akan abang tidak tahu. Ya maksudnya. udah, saya ikuti lagi Anda ini. Perumpamaan Gitu. kata perkawinan itu apa? Perumpamaan perkawinannya perkawinan. Ya berarti kawin beneran dong. Itu perkawinan, itu perumpamaan apa beneran? Sekarang gini. Anda sendiri mengatakan perkawinan adalah perumpamaan. Saya tanya, perkawinan di sana
adalah perumpamaan. Saya tanya, perumpamaan perkawinan itu apa? Gini Bang, perumpamaan dari ayat itu berarti bahwa ketika Yesus datang itu disambut seperti mempelai. Itu orang bersorak-sorai seperti halnya seperti ada nikahan. Semua bersorak-sorai untuk menyambut pengantin pria, pengantin wanita. Itu perumpamaannya di situ. Pengantin wanita siapa? Itu perumpamannya mempelai. Mempelai itu berarti kan laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu ibaratnya seperti Yesus yang turun untuk menjemput laki-laki, menjemput perempuannya, manusia umat-umatnya. Ini kejadiannya di surga apa di bumi nih? Sama hal. Kok ada sama penjemputan, hal seperti- bro? Diam dulu, kok ada penjemputan? Di Al-Quran juga yang menyebutkan bahwa Isa turun ke dunia ini. Oh, jadi Yesus turun ke dunia, penjemputan. Nah iyalah, dia Ini jemput, kejadiannya dia bukan di surga. Dia angkat, gitu. Dia turun. Oh, ini kejadian perkawinan di dunia. Enggak, udahlah, saya nggak mau gini. Saya Kamu tadi nggak sendiri mau yang ngomong menyinggung turun. pendidikan abang. Aduh, Saya gimana nggak tahu sih ini pendidikan abang ini? abang sampai kemana? Tapi ya udahlah, semua orang juga tahu seperti apa kayak gitu. Ya, ini pertanyaan saya sederhana, bro. Ini acara ini di surga apa di Abang bumi? tidak sampai menyangkut kayak gitu, berarti saya bisa menyimpulkan abang pemikirannya rendah. Iya, nggak apa-apa, rendah lah, nggak apa-apa. Ini Maksudnya- kejadiannya di surga apa di bumi nih? Abang kasihan sekali pemikirannya. Iya, kasihan kita ya, nggak apa-apa bang. Sekarang ini tadi Anda bilang turun. Ini kejadiannya ini di bumi apa di surga? Perumpamaan. Ya, saya sampaikan kan. Saya Kau sampaikan muter-muter dari aja lah. tadi. Dari tadi saya sampaikan itu Kau perumpamaan. turun lah. Udah mau subuh juga, muter-muter dia sendiri penjemputan. Berarti di bumi. Nggak lagi bolak-balik. Gimana? Mengatakan kami rendah, oke kami rendah. Kamu yang pinter, makanya kami nanya. Kebalik-balik kau ini. Penjemputan lah, bersorak-sorai lah. Saya tanya kejadiannya di mana, di surga apa di bumi? Nggak jawab. Tadi katanya penjemputan, dijemput di mana? Malah ini jelas kok Yohanes melihat kok. Lu pikir Yohanes itu mimpi apa gitu? Kan penglihatan. Kamu meragukan penglihatannya Yohanes? Ada perkawinan gitu loh. Dia lihat apa? Si kosong Bodohnya terjemahkan di situ. apa? Jadi musuh Kristen itu balinya sendiri loh. Nggak paham kau. Apa bang? Apa urusannya? Hah? Apa urusannya? Nggak ada yang urus. Nggak ada ngurus, ngapain kau sibuk? Saya nggak sibuk, saya lagi Ngapain juga ngerokok. kau di sini? Kau yang sibuk naik ke sini. Orang kami nyantai, kau nggak sibuk. Kau yang sibuk. Urusannya kenapa di surganya Kristen ada perkawinan domba? Apa gunanya jawab untuk orang tidak mengerti? Ya udah jelasin sama lu kalau lu ngerti. Nah, kau yang mengerti kan? Ayo jelasin. Apa? Gunanya untuk apa juga? Gunanya biar kita ngerti, biar kita paham. Paham untuk apa? Untuk paham. Paham kalian kosong aja. Paham untuk Oh berarti kau nggak paham kalau gitu. Oh, sama. Jangan turun dulu, jangan buat mainan dulu sebentar, jangan. saya paham. Saya paham. Enggak, saya tanya dulu. Cuman Alkitab bertentangan atau ini saya tanya nih ya. Ini sudah Ustadz Handi ini istirahat dulu ngerokok ya. Saya dulu. Koman, kira-kira menurut Anda Alkitab itu bertentangan atau seiras dengan ilmu pengetahuan sains? Bertentangan apa yang bertentangan? Kan saya nanya, kira-kira Alkitab itu menurut Anda Alkitab itu bertentangan atau seiras atau sesuai dengan sains, sependapat dengan sains? Pendapat maksudnya? Baik. Maksudnya firman-firman yang terkandung di dalamnya bisa dibuktikan dengan sains atau justru bertentangan dengan sains, begitu? Kalau firman-firman di dalam itu berbicara tentang perumpamaan. Dan itu kadang-kadang ada yang fakta, ada yang perumpamaan. Nah itu Kalian tidak mengerti berarti apa yang perumpamaan dan kalian berarti bodoh, ada yang kalian tidak fakta mengerti dong. firman. Iya, saya bertanya, kau jangan bilang bodoh di sini. Saya bukan Jangan cerita. mau hujat Kalian memang diwajibkan. Anda kalau nggak bisa, babi, kau kalian tidak bisa jangan dialog, terpancing nggak usah naik ke sini. tadi. Kalau Jangan kasar, terpancing, saya lebih kasar. Kalau Kasar, kasar, jangan saya lebih terpancing, anjing.
Jangan terpancing, Ustaz. Kalian Jangan. harus yakin Injil. Jangan. Kau jangan, kau orang timur, saya juga orang timur. Kau jangan main-main, kau jangan terasopan di sini. Kau jangan terasopan di sini. Saya sopan Udah bertanya. jam Kau bahas suku aja dialog udah. atau tidak? Apa aku tanya? Apa gunanya jawab? Saya tanya baik-baik, ya kan? Kenapa? Saya tanya kira-kira, ini baik loh saya lo nanya. Siapa tahu saya paham dan ikut agamamu, kan begitu. Dialog itu begitu. Siapa juga yang paksa saya? Saya tidak ada orang yang paksa saya. Betul itu, kok betul sudah, saya akui itu. Saya tanya, bertentangan kah tidak dengan sains? Kau jawab saja, jangan bilang bodoh. Kau yang bodoh. Ngapa dengar? Ganteng. Ganteng kau apa? Kalau Dia nggak pernah baca 1 Korintus 4 nomor 10. Padahal dia yang bodoh karena Kristus. Kau jangan pancing-pancing orang lagi sopan sama kau. Kita dialog baik di sini. aduh. Maka kita tidak ngerti kakak laki-laki, kita tidak ngerti. Kau beri pengertian dengan baik. Iya. Saya tahu kalian memang diyakini ya, kita harus memberi pengertian yang baik untuk kalian. Saya tahu karena kalian kosong ini Bang Andi. Kosong ini orang. Kalau kau terasopan, kakak laki-laki, kalau kau terasopan, saya lebih terasopan juga. Udah, daripada ribut kita, abang dibawa aja deh. Kita ini mau diskusi persahabatan, Bang, saling menghormati. Gini Ustaz Andi, saya mau tanya nih masalah matahari yang diciptakan hari keempat. Kan di ayat-ayat sebelumnya sudah ada hari pertama, jadilah petang dan jadilah pagi hari. Itulah hari pertama, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua, jadilah petang. Nah, saya mau tanya, secara sains pagi dan petang diukur dari matahari apa jam? Kan saya mau tanya begitu. Itu ketinggian sudah itu. dibilang bodoh. Ketinggian itu, dia belum pernah baca ketinggian itu. Nah, filsuf Kristen kan ini, ya betul Ustaz. Filsuf Kristen ini kan baru dalam Islam kan, artinya bukan ustadz juga dia. Nah, kalau diinjak ekornya gigit dia. Saya paling sopan kalau dengan sopan, kalau enggak, waduh, kau ajak saya. Hati-hatilah. Naiklah diskusi bro. Kita diskusi persahabatan. Jangan menyerang-nyerang kayak gitulah. Tidak mesti ada yang masuk Islam, tidak mesti ada yang masuk Kristen. Kita dialog saja, santai aja. Ustaz Handi juga dari tadi santai, sambil merokok lagi katanya, walau terlihat juga kan. Kita di sini baik-baik saja. Di situ di bawah ada keranjang kuning ya. Udah bikin keranjang kuning buat paramek sama paracetamol itu. Silakan diklik aja keranjang kuningnya itu. Masih ada itu parameknya itu. Nggak dikasih minyak rem.